Sarjana Pendidikan sudah hadir. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wil amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Agus Hasan Muzaki SPD selaku host pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semuanya peserta didik kelas 8 MTS NU TBS Kudus. Mari kita awali pelajaran mustalah hadis pada pertemuan kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan penuh barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin khalisah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bisa dibuka materi selanjutnya tentang hadis dhaif ya. Kemarin kita sudah membahas, kalian sudah membahas tentang hadis hasan. Sekarang selanjutnya adalah hadis dhaif. Wa kullu ma an rutbatil hasan qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsaman katsur. Wa kullu ma utawi saben-saben barang. Wa kullu ma utawi saben-saben barang. Qasura kang luweh pendek utawa luweh rendah. An rutbatil hasani saking derajate hasan. An rutbatil hasani saking derajate hasan. Fahuwa mongko utawi ma iku ad-dhaifu hadis dhaif. Wa huwa hale utawi dhaif iku katsura akeh apa dhaif. Iku katsura akeh apa dhaif. Apane aqsaman pembagiane? Apane aqsaman pembagiane? Setelah kita mempelajari tentang hadis sahih dan hadis hasan, selanjutnya yang ketiga kita mempelajari tentang hadis dhaif. Bisa dilihat dalam layar. Hadis dhaif adalah setiap hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis hasan.
Setiap hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis hasan dan memiliki macam-macam yang banyak. Kalau kesulitan mengingat bisa dibuat lebih simpel ya, yakni setiap hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis hasan. Jadi kemarin hadis dalam tingkatan tertinggi adalah hadis sahih, kemudian hadis hasan. Nah, selanjutnya yang paling bawah adalah hadis dhaif. Jadi dia derajatnya lebih rendah dari hasan, apalagi yang sahih ya lebih rendah lagi berarti dari hadis sahih. Selanjutnya, menurut bahasa dhaif berarti lemah, ya. Maknanya lemah. Lawan dari qawi, ya. Kuat. Ya. Hadis yang kuat nih hadis yang sahih. Nah ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Menurut istilah, hadis dhaif merupakan hadis yang derajatnya lebih rendah daripada hadis hasan. Hadis dhaif merupakan hadis yang derajatnya lebih rendah daripada hadis hasan, apalagi hadis sahih. Jadi dengan hadis hasan saja lebih rendah, apalagi kalau dibandingkan dengan hadis sahih. Maksudnya lebih rendah ini apa? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Jadi dia tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kemarin apa syaratnya hadis sahih? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Tidak ada syad, tidak ada ilat. Terus perawinya dobit dan juga adil. Nah itu bisa jadi dalam hadis dhaif ini sanadnya tidak bersambung, atau bisa jadi terdapat syad. Ada kalanya juga terdapat ilat, ada kalanya rawinya tidak adil, atau bahkan rawinya tidak dobit. Nah selanjutnya nanti akan ada beberapa macam hadis dhaif yang akan dijelaskan oleh Kiai Musonef pada bait-bait berikutnya setelah ini, setelah hadis dhaif ini. Nah di antara macam-macam hadis dhaif adalah hadis matruk, ada hadis mungkar, ada hadis maudhu. Nanti ada macam-macam lagi, ada hadis munqati, ada macam-macam ya. Ini sebagiannya saja. Jadi hadis dhaif itu ada kalanya, ini kesimpulannya, tidak bersambung sanadnya, atau matannya syad, atau terdapat illat, atau perawinya tidak adil, atau perawinya tidak dobit. Bisa jadi ini salah satu saja, ya. Hadis dhaif karena sanadnya tidak bersambung, berarti hanya satu hal yang membuat hadis ini menjadi dhaif. Bisa jadi ada dua macam, karena tidak bersambung sanadnya dan juga perawinya tidak adil. Atau bisa jadi tiga macam, tidak bersambung sanadnya, matannya syad, ada ilatnya. Itu juga menjadi hadis dhaif. Atau tidak memenuhi keseluruhan syarat hadis sahih. Jadi sanadnya tidak bersambung, juga tidak adil perawinya, tidak dobit, matannya syad, terdapat ilat, juga hadis dhaif. Jadi satu atau lebih dari kategori ini itu juga termasuk hadis dhaif. Selanjutnya ini contoh, okay. Wa bihadzal isnad al-muttasil ilal Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id wa Abdurrahman ibnu Mahdi wa Muhammad ibnu Ja'far qalu haddatsana Syu'bah an Asim ibni Ubaidillah qala sami'tu Abdallahi ibna Amir ibna Rabi'ah an abihi annam ra'atan
min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain? Qalat na'am. Qala fa'ajazahu. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, menurut Imam As-Suyuti, hadis yang diriwayatkan oleh Asim bin Ubaidillah, sebentar Asim bin Ubaidillah, yang di garis bawah ini, hadis Asim bin Ubaidillah ini dhaif, karena Asim bin Ubaidillah ini kurang bagus hafalannya. Jadi dalam urutan silsilah sanad ini semuanya bagus hafalannya. Muhammad bin Bashar bagus hafalannya, dobit ya. Yahya bin Sa'id juga dobit, bagus hafalannya. Abdurrahman bin Mahdi bagus hafalannya. Muhammad bin Ja'far bagus hafalannya. Syu'bah juga bagus hafalannya. Dobit semua, kecuali Asim bin Ubaidillah. Ini kurang baik atau kurang bagus hafalannya. Hanya karena satu perawi saja yang kurang bagus hafalannya, akhirnya menyebabkan hadis ini menjadi dhaif, gitu ya. Jadi ini ada kemarin tadi kita lihat ada kalanya tidak bersambung sanadnya, atau matannya syad, atau terdapat illat, atau perawinya tidak adil, atau perawinya tidak dobit. Nah, dalam kategori hadis ini Asim bin Ubaidillah ini tidak dobit karena kurang bagus hafalannya. Jadi dobit ini keterkaitannya ini dengan kecerdasan, kemampuan hafalan atau catatan. Jadi ada istilah dobit shotir, ada dobit kitabah, ya. Ada dobit yang berdasarkan hafalan, ada dobit berdasarkan catatan. Bisa jadi dalam kasus hadis-hadis lain ada yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bagus catatannya. Nah, cuman di kemudian hari bisa jadi catatannya itu terbakar. Nah, ketika hadis itu diriwayatkan setelah catatannya terbakar, buku-bukunya terbakar, maka dia riwayatnya juga menjadi hadis dhaif. Kecuali itu hadis sudah disampaikan sebelum kitab-kitabnya terbakar. Berarti hadisnya bisa hasan atau malah menjadi sahih gitu. Jadi hanya karena satu perawi saja ini bisa menjadikan hadis ini dhaif, satu perawi. Oke, demikian materi hadis dhaif pada pertemuan kali ini. Cukup singkat saja, kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Fahri Azizi atas penyampaian materi mustalah hadis. Untuk anak-anak kelas 8 yang mungkin kurang paham tentang penjelasan tadi tentang hadis dhaif bisa ditanya